saya Adriana Kase, NPM 31220007. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi tentang teks prosedur dan juga teks argumentasi. Materi yang pertama yaitu teks prosedur. Nah, apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan sesuatu secara sistematis agar mencapai tujuan tertentu. Contoh teks prosedur, contohnya cara memasak mie instan. Bahan-bahan mie instan yang sudah dikemas, yang kedua air panas, yang ketiga bumbu yang disediakan. Langkah-langkah pembuatannya, pertama siapkan air panas. Didihkan air panas dalam panci. Yang kedua, buka kemasan mie instan dan keluarkan isinya. Yang ketiga, masak mie. Masukkan mie instan ke dalam air panas dan masak selama 2-3 menit. 4. Tambahkan bumbu yang disediakan. Yang kelima, aduk rata mie instan hingga rata dengan bumbu yang tercampur. Yang keenam, sajikan mie instan yang sudah matang dan siap disantap. Mengapa kita perlu belajar tentang teks prosedur? Nah, manfaat dari belajar teks prosedur yang pertama, memudahkan dalam memahami cara menggunakan alat atau membuat sesuatu. Yang kedua, membantu dalam melakukan aktivitas secara efisien. Yang ketiga, mengurangi kesalahan dalam proses pekerjaan. Struktur teks prosedur. Yang pertama, tujuan. Di tujuan ini menjelaskan apa yang akan dilakukan. Yang kedua, material. Pada bagian ini, kamu bisa menuliskan alat, bahan, dan hal-hal yang perlu disiapkan untuk membuat sesuatu. Yang ketiga, langkah-langkah. Urutkan proses yang harus diikuti. Yang keempat, penutup. Penutup ini berisi saran atau peringatan. Kaidah pembacaan teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kalimat imperatif. Kalimat imperatif digunakan untuk memberikan instruksi atau perintah kepada pembaca. Contohnya, siapkan air panas, buka kemasan, masak mie. Yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja aktif yang digunakan untuk menjelaskan tindakan yang harus dilakukan. Contohnya, siapkan, buka, masak, tambahkan. Yang ketiga, menggunakan kalimat singkat dan jelas. Kalimat singkat dan jelas digunakan untuk memudahkan pembaca memahami instruksi. Yang keenam, menggunakan kata penghubung. Kata penghubung digunakan untuk menghubungkan kalimat-kalimat dalam teks prosedur. Contohnya, kata kemudian, setelah itu, selanjutnya. Yang kelima, menggunakan bahasa yang formal. Bahasa formal digunakan untuk membuat teks prosedur terlihat profesional dan mudah dipahami. Contohnya, siapkan air panas dalam panci. Yang keenam, menggunakan tanda baca yang tepat. Tanda baca yang tepat digunakan untuk memisahkan kalimat-kalimat dalam teks prosedur. Contohnya, siapkan air panas, buka kemasan mie. Bukan siapkan air panas, buka kemasan mie instan. Materi yang kedua, teks argumentasi. Nah, apa itu teks argumentasi? Mari kita lihat pengertian teks argumentasi. Teks argumentasi adalah jenis tulisan yang bertujuan meyakinkan pembaca tentang suatu pendapat atau gagasan. Contoh teks argumentasi. Judul, pentingnya sarapan sebelum sekolah. Sarapan adalah kegiatan penting sebelum memulai hari, terutama bagi pelajar. Dengan sarapan, tubuh mendapatkan energi untuk berkonsentrasi dalam belajar di sekolah. Tanpa sarapan, siswa cenderung merasa lemas, sulit fokus, dan tidak bersemangat. Oleh karena itu, orang tua sebaiknya membiasakan anak-anak untuk sarapan setiap pagi agar mereka dapat belajar dengan optimal. Mengapa kita perlu belajar tentang teks argumentasi? Nah, manfaat dari mempelajari teks argumentasi, yang pertama, membantu berpikir kritis. Yang kedua, berguna dalam debat dan diskusi.
Yang ketiga, membantu dalam membuat sebuah keputusan berdasarkan fakta. Struktur teks argumentasi. Yang pertama, pendahuluan. Bagian pendahuluan berisi penjelasan singkat dan jelas mengenai isu atau masalah yang akan dibahas. Yang kedua, badan argumen. Badan argumen utama pada bagian ini, penulis memberikan data atau hasil riset secara terstruktur dan sistematis, agar pembaca bisa memahami argumen yang disampaikan dengan mudah. Yang ketiga, kesimpulan. Bagian kesimpulan merangkum isi teks argumentasi dengan singkat dan jelas dan logis agar pembaca bisa memahami argumen dengan baik. Kaidah kebahasaan teks argumentasi. Yang pertama, menggunakan kalimat fakta dan opini. Fakta digunakan sebagai bukti pendukung, sedangkan opini menyampaikan pendapat penulis. Yang kedua, menggunakan konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Contohnya, karena, sebab, akibatnya, oleh karena itu, sehingga. Yang ketiga, kata kerja mental, seperti berpikir, berpendapat, meyakini, dan menyimpulkan. Yang keempat, menggunakan kata hubung argumentatif. Misalnya, selain itu, namun, meskipun, akan tetapi, dan bahkan. Yang kelima, menggunakan kata-kata yang bermakna persuasif atau meyakini tujuannya agar pembaca setuju dengan pendapat penulis. Yang keenam, gunakan gaya bahasa yang logis dan formal karena teks argumentasi bersifat meyakinkan dan harus bisa dipertanggungjawabkan.